Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ratna Wijaya, NIM T 2019-140, Elin Mutaharo Tunisa, NIM T 2019-128, dan Uswatun Hasanah, NIM T 2019-110. Kemudian Firdausi Nur Hasanah, NIM T 2019-142, Ulfiatul Hasanah, NIM T 2019-119, dan yang terakhir ada Siti Halimatus Sadiah, NIM T 2019-115. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menganalisis boraks pada bahan makanan menggunakan bahan alami. Yang pertama di sini kami akan melakukan analisis boraks pada sampel bakso dari warung. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe and like video ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada 10 gram sampel. Di sini kami menggunakan bakso. Kemudian ada kunyit, bunga sepatu, kemudian ada aquades, lalu pipet tetes, kemudian gelas, air bersih, blender, dan yang terakhir ada saringan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu haluskan sampel bakso menjadi halus seperti pada video berikut ini. Kemudian jangan lupa masukkan 20 ml aquades dan jangan lupa untuk diaduk-aduk sampai merata. Nah, setelah diaduk-aduk sampai merata, jangan lupa untuk disaring agar nanti ampas bakso tidak ikut masuk ke dalam tabung reaksi atau gelasnya. Sedangkan untuk kunyit dan juga bunga sepatunya dipotong kecil-kecil terlebih dahulu sebelum dihaluskan. Untuk kunyitnya bisa dihaluskan menggunakan blender atau bisa juga menggunakan parutan. Nah, sedangkan untuk bunga sepatunya cukup dihaluskan seperti pada video berikut ini atau bisa juga dihaluskan menggunakan blender. Setelah bunga sepatu dan juga kunyitnya sudah dihaluskan, kemudian jangan lupa untuk diberikan air secukupnya dan jangan lupa untuk diaduk-aduk sampai merata. Lalu ambil 10 ml sampel bakso dan kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi atau gelas masing-masing 5 ml. Nah, setelah itu tambahkan 10 tetes tabung reaksi pertama dengan kunyit dan jangan lupa dihitung ya tetesannya. Dan jangan lupa untuk menambahkan 10 tetes bunga sepatu ke dalam tabung reaksi, seperti pada video berikut ini. Nah, setelah kedua tabung reaksi yang terdapat sampel baksonya itu tadi ditetesi oleh kunyit dan juga bunga sepatu, jangan lupa untuk digoyang-goyangkan agar bercampur dengan merata. Nah, setelah bercampur dengan merata, amatilah apa yang terjadi pada kedua tabung reaksi tersebut. Adakah perubahan warna pada kedua tabung tersebut atau tidak? Nah, setelah diamati, jangan lupa ya untuk dicatat hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan analisis boraks pada sampel bakso dari warung tersebut, meskipun setelah ditambahi kunyit maupun bunga sepatu tidak terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan ataupun merah keorangean dalam kurung warna tetap, sehingga dapat diketahui bahwa sampel bakso dari warung tersebut negatif mengandung boraks. Nah, untuk yang kedua di sini kami akan melakukan analisis boraks pada sampel bakso yang diperoleh dari pasar. Hal pertama yang kita lakukan di dalam percobaan yaitu kita menentukan sampel. Cara menentukan sampel yaitu kita menggunakan bahan sampel yang kita punya yaitu bakso 10 gram yang sudah kita haluskan. Setelah itu kita tambahkan 20 ml air aquades, kita aduk. Setelah itu kita saring. Dan kita ambil 5 ml bahan untuk sampel.
Hal kedua yang kita lakukan adalah kita mengambil bunga sepatu yang sudah kita haluskan dan ditambahkan dengan air. Lalu kita aduk dan kita juga ambil kunyit yang sudah kita haluskan, kita tambahi air, lalu kita aduk. Setelah itu yang kita lakukan adalah mengambil hasil sampel yang sudah kita saring, kita beri ke tiap gelas ini 5 ml. Setelah itu kita beri yang satu gelas ini, kita beri 10, kira-kira 10 tetes kunyit ya. Dari yang gelas satunya kita beri 10, kira-kira 10 tetes bunga sepatu. Setelah itu kita kocok-kocok dan kita amati hasilnya. Nah, berdasarkan analisis boraks pada sampel bakso yang diperoleh dari pasar, setelah ditetesi oleh kunyit dan juga bunga sepatu, tidak terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan atau merah oranye dalam kurung warna tetap, sehingga dapat diketahui bahwa sampel bakso yang diperoleh dari pasar tersebut negatif mengandung boraks. Nah, yang ketiga, di sini kami akan melakukan analisis boraks pada sampel bakso yang diperoleh dari pedagang kaki lima. Untuk prosedur percobaan, yang pertama, persiapkan sampel. Ambil 10 gram sampel bahan makanan, kemudian haluskan. Tambahkan 20 ml Aquades, aduk dan saring. Ambil 5 ml hasil penyaringan, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Kedua, persiapkan ekstra kasar kunyit dan bunga sepatu. Potong-potong kunyit dan bunga sepatu menjadi bagian kecil. Kemudian haluskan kunyit dan bunga sepatu tersebut dengan menggunakan. Ambil 10 gram sampel bahan makanan, kemudian haluskan. Tambahkan 2 ml Aquades, lalu aduk dan saring. Yang ketiga, uji boraks pada makanan. Ambil 10 ml sampel hasil penyaringan, masukkan ke dalam 2. Tambahkan tabung reaksi pertama dengan 10 tetes kunyit dan tabung reaksi kedua dengan 10 tetes bunga sepatu. Yang terakhir, goyang-goyangkan tabung reaksi. Dari pengujian tersebut menghasilkan fakta bahwa bakso yang sedang saya uji mengandung boraks. Dilihat dari warnanya yang berubah menjadi agak pekat daripada sebelumnya. Nah, berdasarkan analisis boraks pada sampel bakso yang diperoleh dari pedagang kaki lima, setelah ditetesi oleh kunyit dan juga bunga sepatu, terjadi perubahan warna yaitu menjadi lebih pekat dari yang sebelumnya dalam kurung merah oranye, sehingga dapat diketahui bahwa sampel bakso tersebut positif mengandung boraks. Nah, setelah kami melakukan analisis boraks pada bakso menggunakan bahan alami, dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya analisis boraks pada bakso yang diperoleh dari warung itu negatif mengandung boraks karena tidak terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan ataupun merah oranye. Kemudian untuk analisis boraks pada bakso yang diperoleh dari pasar itu juga negatif mengandung boraks karena tidak terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan ataupun merah oranye. Sedangkan analisis boraks pada bakso di pedagang kaki lima itu positif mengandung boraks karena terjadi perubahan warna menjadi lebih pekat yaitu menjadi merah oranye. Terima kasih sudah menyaksikan video kami mulai awal sampai akhir dan semoga video ini bisa memberikan manfaat. Kami dari kelompok 7 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa lagi. Bye bye.